Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh Kau ajak untuk mengikuti, menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam diri kami sehari-hari. Bantu kami ya Bapa untuk semakin memahami kehendak-Mu yang merupakan suatu tugas dan tanggung jawab kami, membagikannya kepada, mengembangkannya seperti yang Kau kehendaki sendiri. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita semua berharga di mata Allah. Kita semua wajib mengembangkan, membagikan apa yang Tuhan berikan dalam seluruh hidup kita. Kita mengenal istilah talenta. Hari ini perumpamaan yang hampir mirip bicara tentang mina, tentang uang yang harus dikembangkan berlipat ganda. Dan tentu saja ini merupakan suatu tugas dan tanggung jawab kita untuk mengembangkan semaksimal mungkin. Tetapi mina yang dimaksudkan bukan hanya soal uang, lebih daripada itu. Bukan hanya soal skill, kemampuan, bukan hanya soal bakat, bukan soal sesuatu yang harus kita kembangkan. Tetapi lebih daripada itu, mina menunjukkan seluruh pribadi kita. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara rohani pula. Bukan hanya secara kemampuan, waktu, tenaga, kesempatan, tetapi juga seluruh diri kita, pribadi kita. Bagaimana seluruh pribadi kita dikembangkan semaksimal mungkin, sebisa mungkin, sehebat mungkin, semampu mungkin. Untuk apa? Kebaikan, orang bilang kemaslahatan banyak orang. Itulah yang sebetulnya Yesus minta kepada kita supaya kita tidak pernah berhenti untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk membuat kita memiliki apa? Memiliki keutamaan-keutamaan dalam diri kita. Apa saja bentuk-bentuk keutamaan yang harus kita kembangkan? Bisa macam-macam. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi mina bukan hanya soal uang, tetapi soal bagaimana kita menumbuhkan keutamaan, kebajikan-kebajikan hidup kita yang harus semakin bertumbuh, semakin berkembang. Nah, dalam arti tertentu bisa kita katakan misalnya keutamaan apa? Untuk keutamaan rendah hati, ya, melawan kesombongan kita. Untuk keutamaan sederhana, hidup yang sederhana. Tidak berlebih-lebihan, tidak mewah-mewah yang hebat. Untuk mengatasi keserakahan kita. Kemudian untuk murah hati. Ya. Bersedia membagikan apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Murah hati. Ya, untuk melawan kecenderungan kita yang yang kikir. Ya. Kita memiliki juga disiplin diri, ya, keteguhan dalam menjalankan sesuatu, mengatasi kemalasan kita. Kesombongan kita atasi dengan kerendahan hati, mudah mengampuni, mudah memaafkan. Kemudian juga cabul, belajar untuk berpikir murni dalam hidup kita, bersikap murni dalam diri kita. Ya. Kemudian juga kita iri hati, mengatasinya bagaimana? Ya, untuk bisa memahami, mengerti, untuk bisa tidak mudah membandingkan diri dengan orang lain. Ya, jadi banyak hal saudaraku terkasih. Jadi yang perlu kita bangun adalah bagaimana kita bisa membangun hidup kita berkeutamaan, ya, berkebajikan dalam diri kita. Kenapa ini menjadi tugas penting dalam diri kita? Karena tugas kita adalah pertama-tama untuk memiliki
puritas cordis, kemurnian hati. Ya, kemurnian hati sekali lagi. Kemurnian hidup. Nah, untuk mencapai kemurnian hidup itu kita kurang lebih bisa mengatasi dorongan-dorongan kita yang tidak murni, yang kotor. Tadi itu saya bilang, yang kotor itu yang tidak murni apa? Ya dosa. Semoga hari ini kita tidak mudah putus asa, tetapi terus berjuang, terus bergulat untuk menjadi murni hati kita di hadapan Tuhan dalam bentuk apapun. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Kita akan memandang dengan murni hatinya, kita akan memandang Allah. Ya. Memandang Allah dalam keseharian diri kita sendiri. Dan itu bukanlah yang gampang, bukanlah yang mudah. Semoga Anda dan saya dan kita semua dianugerahi rahmat untuk semakin murni seperti yang diminta oleh Yesus. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya kira Anda dan kita semua berkehendak untuk memandang Allah, melihat Allah dalam keseharian kita. Bahkan nanti ketika kita sudah wafat, kita memandang kemuliaan Allah dengan penuh syukur, penuh sukacita. Dan inilah hadiah yang luar biasa, seperti dalam kitab Wahyu dikatakan, para hamba Allah akan memandang wajah Allah. Nama Allah tertera pada dahi mereka. Mereka tak akan ada lagi cahaya lampu atau sinar matahari, tak akan mereka perlukan lagi. Tuhan Allah menerangi mereka dan meraja selama-lamanya. Jadi pada saudaraku terkasih dalam Kristus, dengan kemurnian hati itu kita bisa melihat Allah, memandang Allah. Ya. Hati kita murni di dalam menjalankan apapun yang kita jalankan kehendak Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua, membuat hati kita semakin mengenal kehendak Allah dalam diri kita. Dan kita diberkati oleh Tuhan, memiliki hati yang murni bagi Allah dalam segala apapun. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.